Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-75, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan mengangkat perikop, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan bersaat teduh membaca merenungkan firman-Mu di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Engkau memimpin dan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dan memaknai apa yang menjadi kehendak dan maksud-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nas firman Tuhan kali ini memberikan kepada kita banyak pemahaman, ya. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Dan pertama-tama datang kepada Kristus Yesus yang berkuasa untuk memimpin dan menuntun setiap kita oleh karena Roh-Nya. Supaya kita tidak salah memahami apa yang menjadi maksud dan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya. Saya menyukai nas firman ini menjadi sebuah satu kesatuan, sehingga kita tidak seharusnya membaca nas firman Tuhan ini di luar dari konteksnya, ya. Di sini ada seorang yang datang kepada Yesus dan menyembah Dia. Kemudian ia memohon pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, ya. Dan di sini menggunakan kata sakit anak ini disebutkan sebagai sakit ayan, seperti itulah, epilepsi, ya. Itu juga berakar dari akar katanya juga memang epilepsi, seperti itu, saudara ya. Namun kalau kita mencari ayat padanan, ya, karena Injil sinoptik atau Injil yang mirip itu memang ada 4, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21 ini juga tercatat di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayat 14 sampai 29. Dan kalau saudara punya effort pengen belajar, saudara bisa buka lah di dalam Markus nanti. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membuka, ya. Karena dikatakan kalau di dalam Markus itu disebut terang-terangan di awal bahwa ada orang yang
yang disebutkan di sini ayan itu adalah orang yang banyak kali tidak sadarkan diri, kemudian ia dikuasai oleh iblis, oleh roh jahat, dan dilemparkan ke dalam air, kemudian juga ke dalam api. Jadi kata ayan di sini sebenarnya kurang tepat ya, karena ayan itu kan ada penyakit yang memang secara medis memiliki gejala ya seperti orang kerasukan sih ya, memang mulutnya berbusa, kemudian dia tidak berkuasa untuk mengendalikan tubuhnya. Kemudian ia juga mengerang seperti itu. Tetapi dalam kasus ini itu berbeda. Karena yang menyebabkan ini tuh bukan epilepsi secara medis tadi, tetapi melainkan ada roh jahat yang menguasai anak ini. Itu yang menjadikannya berbeda, saudara ya. Dan dikatakan bahwa orang tua ini ya, ia sudah membawa anaknya kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak dapat menyembuhkannya. Lalu dikatakan di sini Yesus seperti marah, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, sebenarnya ada perdebatan tentang kepada siapakah Yesus berbicara seperti itu. Biasanya ketika ia menyebut tentang angkatan yang tidak percaya dan sesat itu tidak mengacu kepada murid-muridnya yang tidak mengerti. Itu biasanya mengacu kepada orang-orang Israel secara umum, termasuk para ahli-ahli Taurat yang kebanyakan berusaha untuk menjebak dia dan mencari-cari kesalahan dia. Seperti itu. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia sudah banyak kali melakukan keajaiban-keajaiban dan mujizat yang tidak bisa ditentang ya. Dan itu terjadi secara ajaib memang. Kesembuhan, pemulihan, orang lumpuh dari yang tidak punya mata jadi punya mata, itu semua adalah keajaiban yang tidak bisa disangkal. Dari orang mati bisa hidup kembali. Sehingga Yesus di sini marah. Ya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Itu biasanya ia tujukan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi biasanya, saudara ya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus kan banyak melakukan keajaiban dan mujizat, harusnya mereka tuh percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Dari mana Yesus berkata mereka tidak percaya? Karena dari ungkapan orang ini ya. Di sini memang tidak disebutkan bagaimana ketidakpercayaan dari orang tua anak ini ya. Tapi kalau di dalam Markus itu disebutkan bahwa ia tuh ragu-ragu. Sebenarnya ia tidak punya iman ya. Karena dia tidak punya pilihan saja. Dia mau membawa anaknya kepada Yesus. Ya semoga saja bisa disembuhkan. Siapa tahu Yesus bisa menyembuhkan. Tapi ia sendiri tidak yakin. Berbeda dengan cerita ketika Yesus bertemu dengan seorang yang juga mengalami sakit. Ya, kemudian orang itu berkata, "Kalau Tuhan mau, kalau engkau mau," itu punya iman dia. Karena Yesus dalam pandangan matanya berkuasa. Sehingga soalnya itu cuma persoalan apakah Yesus mau atau tidak aja. Sehingga ketika itu Yesus berkata, "Aku mau engkau sembuh. Aku mau engkau tahir." Seperti itu. Namun dalam kasus orang tua ini, ia tidak percaya. Ia tidak memiliki iman kepada Kristus. Ia punya iman yang sangat rendah sekali. Maksudnya bukan sangat rendah ya. Iman sebesar biji sesawi aja cukup. Kita bisa bilang orang ini nggak punya iman, dia tidak percaya kepada Yesus. Makanya Yesus sedikit marah di sini ya. "Berapa lama lagi harus kutinggal bersama-sama dengan di antara kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan Yesus menegur setan itu sehingga ia keluar. Setan itu keluar dari anak ini dan akhirnya sembuhlah anak itu seketika. Ya, saudara ya. Dan ada muncul pertanyaan murid-murid Yesus kemudian kepada Yesus, "Kok kami tidak bisa mengusir setan itu?" "Mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu?" "Karena kamu kurang percaya," kata Tuhan. "Sebab sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, dan kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagi orang percaya." Lalu ditambahkan di situ, dan sebenarnya ayat ini ada di dalam Markus ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, sementara berpuasa itu
adalah sesuatu yang masih diperdebatkan, karena di dalam teks aslinya itu tidak ada. Berpuasa itu tidak ada. Sehingga seolah-olah ya memang saya akui ya di dalam beberapa pelayanan karismatik yang bisa dibilang sebagai pelayanan pengusiran setan seperti itulah. Pelayanan doa pelepasan itu banyak kali mewajibkan hamba-hamba Tuhannya untuk berdoa dan berpuasa, bahwa seolah-olah oleh karena saudara berpuasa jadi lebih punya power gitu ya untuk mengusir setannya. Padahal bukan seperti itu juga konsepnya. Karena tidak disebutkan di sini Yesus sedang berpuasa atau tidak, dan tidak disebutkan di sini Yesus berdoa atau tidak. Itu bukan soal itu sebenarnya. Berdoa dan berpuasa itu bicara soal relationship kita sama Tuhan setiap hari sebenarnya. Saudara ya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Artinya saudara sebenarnya mengusir setan itu cukup dengan iman yang sederhana aja. Iman yang kecil sebesar biji sesawi aja tuh udah cukup. Ya, kita tidak perlu ada iman yang sempurna. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita sebagai manusia yang masih dibalut tubuh dan daging ini. Tidak ada yang sempurna dari iman kita ini. Tetapi iman yang sederhana yang percaya bahwa Tuhan berkuasa saja. Dan Tuhan mau saja. Tuhan mengasihi kita saja. Itu sudah cukup. Ya, saudara ya. Saya pernah mengusir setan, saya pernah mengusir setan. Dan setan taat setan kepada saya, saudaraku. Saya perintahkan dia diam. Dia meronta-ronta awalnya, dia ngelawan awalnya. Saya tidak perlu pegang dia, dan saya cuma bilang, setan diam. Dan dia diam. Saya perintahkan dia keluar, setannya keluar, saudaraku. Cuma dia balik lagi akhirnya setannya. Kenapa? Karena ternyata si korban ya, dia masih memegang ada jimat seperti itu. Ya, yang diikatkan di tubuhnya, di pinggangnya, di tangan, pergelangan tangannya, dan di kakinya. Lalu saya perintahkan supaya itu dipotong, dibuang, atau kami bawa saja untuk kami musnahkan. Karena tidak boleh ada ilah-ilah lain yang mendapatkan tempat atau pujian ketika Tuhan dimuliakan, saudaranya. Jadi bukan karena jimat-jimat itu dia dilepaskan. Artinya ketika saya ambil, kemudian saya usir setannya keluar dan tidak balik-balik. Ya, karena dia menerima Yesus sungguh-sungguh dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika saya mengusir setan, saya pun tidak lantas mengumpulkan cakra seperti anime Naruto. Saya tidak mengumpulkan energi alam ini untuk mengusir setan, tidak. Saya cukup percaya bahwa Tuhan menyertai pelayanan saya, bahwa apa yang saya ucapkan, saya punya otoritas di dalam Kristus, dan iblis pun akan takluk dengan hal itu. Dan yang paling terutama, saya punya relationship pribadi dengan Tuhan. Saya punya dosa, iya. Saya punya dosa-dosa favorit tuh, iya, saudaraku. Tapi doa itu membuat saya menyangkali diri saya dan keinginan saya. Membuat saya selalu terhindarlah dari keinginan-keinginan yang menuduh saya ketika saya melayani. Saudara, iblis itu cerdik, pintar. Ketika engkau melayani, engkau biasanya akan diserang hati nuranimu. Engkau bilang, engkau mengusir setan, engkau melayani orang. Memang hidupmu sudah benar. Tapi kalau saudara punya relationship dengan Tuhan yang benar, hubungan dengan Tuhan yang benar, yang didasari oleh semata anugerah darah anak domba Allah dan pertolongannya dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pedulikan apa yang iblis katakan yang menyerang hati nuranimu. Ya, engkau bisa memadamkan itu dengan perisai iman. Tuhan menyertai engkau. Ya, saudara ya. Jadi dalam kasus ini, saudara tidak perlu kalau melayani harus berdoa banyak-banyak dulu, enggak. Jadikanlah doa atau mungkin puasa itu sebagai bagian daripada hubungan saudara dengan Tuhan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan engkau melakukan itu secara rahasia, tanpa perlu engkau gembar-gemborkan ke sana kemari. Berpuasa dalam hal ini tuh berbeda dengan berpuasa dari keyakinan agama lain ya. Berpuasa dalam hal ini tuh adalah berpuasa sebagai bentuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan ya. Dan berpuasanya juga tidak ada ketentuan yang seperti apa-apa. Puasa itu sesuatu yang rahasia antara engkau dengan Allah. Kau puasa tidak makan, kau puasa istilahnya menyangkal dirimu untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi fokusnya adalah karena engkau pengen dekat dengan Tuhan.
Karena kau merasa engkau lemah hari-hari ini. Karena kau merasa bahwa engkau terlalu mumet dengan kehidupan dunia atau over anxiety kata orang, atau kecemasan yang berlebihan, maka tidak ada salahnya kau mengambil waktu untuk berpuasa, di mana di dalam puasa itu jangan cuma saudara tidak makan dan tidak minum saja, tetapi berpuasa dalam hal ini saudara meluangkan banyak waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan, istilahnya mendekatkan diri dengan Tuhan, membaca kitab suci, kemudian juga merenungkannya, kemudian juga berdoa. Disitulah yang namanya berpuasa yang benar. Saya juga pribadi jarang puasa, makanya masuk umur 40-an tahun lebih sekarang, ya badan saya semakin gemuk saudara ya, karena kurang gerak seperti itu. Jadi ya itu suatu hal yang lumrah sih sebenarnya. Tetapi poinnya di sini saya juga tidak kehilangan kehidupan doa saya. Ya untuk soal kesehatan ya, saya mungkin perlu berolahraga, itu aja lah yang pasti saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman sebesar biji sesawi saja itu bisa untuk kita memindahkan gunung. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah ayat ini relevan sama hidup saudara? Saudara perlu nggak sih memindahkan sebuah gunung, ya, yang menghambat kehidupan rohanimu? Sekarang gunung apa yang menghambat pertumbuhan rohani saudara? Saya tanya, apa yang suatu gunung yang menghambat kehidupanmu itu apa? Ya nggak ada. Tetapi maksud gunung di sini itu adalah pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupanmu, persoalan-persoalan pelik yang kau hadapi, yang sukar, yang mustahil dikalahkan. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, kau bisa berkata kepada gunung itu dan gunung itu akan tercampak. Apa masalah dalam kehidupan saudara? Selama masalah itu tidak saudara bikin dengan sengaja, saudara cari-cari masalah saudara ya. Tapi kalaupun saudara cari-cari masalah, asal saudara merendahkan diri dan saudara mengakui kesalahan saudara, maka semuanya itu bisa saudara lalui bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal saudara memilih apakah saudara ingin menanggung segala perkara tanpa Tuhan, atau saudara ingin menanggung segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, saudara tentu akan cakap menanggung segala perkara. Saudara mampu melaluinya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di kesempatan kali ini kami percaya Tuhan berbicara dan mengajar kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan kuatkan iman kami. Kami belajar juga mendisiplinkan hidup kami untuk dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh kebenaran firman, dan mendisiplinkan juga daging kami Tuhan, agar kami boleh mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tuntun kami untuk kami bertekun dalam doa. Tuhan tuntun kami untuk kami bertekun di dalam membaca merenungkan kitab suci siang dan malam. Sehingga Tuhan akan menuntun kami hari demi hari oleh kuat kuasa roh-Mu, menghindarkan kami dari segala pencobaan dan keinginan-keinginan daging kami yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan bertumbuh bersama-sama dengan kami di dalam setiap saat teduh saudara. Kami percaya setiap renungan firman yang sama-sama kita pelajari akan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Besar harapan kami saudara tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Dan akhirnya, saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Sampai bertemu di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.